Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faisal Mubarak dengan NIM T2018-7088 dari kelas M33. Di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam di Bali. Yang pertama, proses masuknya Islam di Pulau Bali. Sejarah masuknya agama Islam di Bali dimulai sejak zaman kerajaan pada abad ke-14, berasal dari sejumlah daerah di Indonesia. Tidak merupakan satu kesatuan yang utuh. Sejarah masuknya Islam di Pulau Dewata dengan latar belakang sendiri dari masing-masing komunitas Islam yang kini ada di Bali. Penyebaran agama Islam di Bali ke Bali antara lain berasal dari Jawa, Madura, Lombok, dan Bugis. Masuknya Islam pertama kali ke Pulau dalam Watu Renggong berkuasa selama kurun waktu 1480. Dewata letak pusat pemerintahan zaman kekuasaan raja dalam Watu Renggong yang berpusat di Kelungkung pada abad ke-14. Raja 1950 ketika berkunjung ke kerajaan Majapahit di Jawa Timur oleh 40 pengawal yang beragama Islam. Ke-40 pengawal tersebut akhirnya diizinkan menetap di Bali tanpa mendirikan kerajaan tersendiri seperti halnya kerajaan Islam di pantai utara Pulau Jawa pada masa kerajaan Majapahit. Yang kedua, tokoh-tokoh penyebar Islam di Bali. Yang pertama, wali negara, namanya Habib Ali bin Umar bin Abu Bakar. Yang kedua, wali Sesah Mengwi, Raden Amangkurat. Yang ketiga, wali Bukit Bedugul, Syekh Haji Mukmin bin Hasanuddin. Yang keempat, wali Karangpurit, Syekh Abdul Qadir Muhammad. Yang kelima, wali Kusamba, Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar Al-Hamid, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, pengaruh budaya. Akulturasi dua unsur seni yang diwujudkan dalam pembangunan masjid menjadikan tempat suci umat Islam di Bali tanpa beda dengan bangunan masjid di Jawa maupun daerah lainnya di Indonesia. Meskipun di sana tak ubahnya seperti kehidupan di Bali pada umumnya, yang membedakan hanya tempat ibadah saja. Bahkan di desa Pegayaman, karena letaknya di pegunungan dan tergolong masih agraris, semua simbol-simbol adat Bali seperti subak, sekah, banjar dipelihara dengan baik. Begitu pula nama-nama anak mereka, Wayan, Nyoman, Nengah, Ketut, tetap diberikan sebagai kata depan yang khas Bali. Penduduk kampung ini konon berasal dari para prajurit Jawa atau Kaula asal Sasak dan Bugis beragama Islam yang dibawa oleh para raja Buleleng, Badung, dan Karangasem pada zaman kerajaan Bali. Yang selanjutnya, contoh hasil budaya di Bali yang terpengaruh proses Islamisasi. Yang pertama, pengendalian diri. Jika menurut sejarah, akulturasi dan kerukunan antar umat beragama di Bali sangat mesra dan harmonis, serta tidak pernah terjadi benturan. Sesungguhnya sudah diwarisi secara turun-temurun sejak abad ke-15 lalu. Terciptanya kerukunan hidup beragama demikian itu berkat adanya saling pengertian serta saling hormat menghormati antar warga berlainan suku maupun agama di Bali. Kerukunan antar umat beragama yang hidup berdampingan satu sama lainnya itu diharapkan dapat terus dipelihara dan dipupuk dalam mengembangkan kerukunan yang dinamis, sekaligus terhindar pengaruh luar yang negatif. Selanjutnya, tahlilan. Acara tahlilan ini lazimnya diselenggarakan selama 7 hari berturut-turut. Lalu setelah itu diadakan pula tahlilan untuk memperingati 40 bahkan 1000 hari kematian almarhum atau almarhumah. Peringatan 7, 14, dan 1000
100 hari merupakan tradisi Indonesia pra-Islam yang budaya lokal yang telah bersatu dengan tradisi Hindu-Buddha pada zaman Majapahit. Penghormatan terhadap orang yang meninggal dilakukan secara bertahap, yakni pada hari orang bersangkutan meninggal, 3 hari kemudian, 7 hari kemudian, 40 hari kemudian, 1 tahun kemudian, 2 tahun kemudian, dan 1000 hari kemudian. Yang ketiga, ziarah. Dalam agama Islam dikenal tradisi ziarah, yakni berkunjung kepada makam atau kuburan untuk mendoakan almarhum atau almarhumah agar iman Islamnya diterima oleh Sang Pencipta dan dihapuskan segala dosa yang pernah dilakukan selama hidupnya. Namun pada perkembangannya di Indonesia, tradisi ziarah ini disisipi oleh kehendak-kehendak lain yang tak ada hubungannya dalam konteks keislaman. Tradisi berziarah Islam bercampur padu dengan tradisi pemujaan terhadap roh nenek moyang atau dewa-dewa Hindu-Buddha. Dan hasilnya adalah sang berziarah bukannya mendoakan arwah yang meninggal, akan tetapi memiliki tujuan lainnya. Di antaranya meminta kekuatan gaib kepada roh nenek moyang atau arwah tokoh-tokoh penting dan keramat. Tak jarang makam para wali di Jawa banyak dikunjungi oleh mereka yang memintai petunjuknya kepada arwah sang wali yang telah meninggal. Selanjutnya, peninggalan sejarah Islam di Bali. Yang pertama, Masjid Agung Jami Singaraja. Yang kedua, Al-Quran berusia 400 tahun, bertulis tangan di atas kertas dari pelepah pohon pisang dan kulit unta. Yang ketiga, rumah panggung kuno. Yang keempat, sumur yang dipercayai bisa menyembuhkan penyakit yang berada dalam Masjid Asy-Syuhada. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.